Kita lanjutkan ceritanya. Di sini adanya Homing mulai menandatangani kerjasama antara dia dengan relasi bisnisnya. Namun Homing datang pada waktu itu untuk langsung bertemu dengan relasi bisnisnya tersebut. Dia mempunyai rencana di mana dia akan merebut kembali kerjasamanya yang sudah diambil oleh adiknya. Sekarang dia akan ambil alih lagi oleh dirinya dengan cara memberikan desain dari perhiasan-perhiasan yang dia miliki. Di sini perhiasan-perhiasan tersebut adalah yang dia beli dari Olivia. Yang tidak dia ketahui bahwa Olivia itu adalah Cynthia, istrinya. Rencana Homing pun berhasil. Akhirnya rekan bisnisnya tersebut sepertinya lebih menyukai atau tertarik pada desain-desainnya Homing, sehingga dia menangguhkan terlebih dahulu kontrak tersebut dengan adiknya. Dengan perasaan kecewa, adiknya Homing menemui Xin. Dia mengatakan bahwa rencananya ini telah gagal dan dia harus memikirkan rencana lagi untuk menjatuhkan Cynthia dengan Homing, dan Xin pun memiliki ide untuk menjatuhkan mereka. Xin pun memiliki ide untuk menculik ayahnya Cynthia di rumah sakit. Sementara itu Homing dan Cynthia sedang bercakap-cakap. Dengan rasa penasarannya, Cynthia bertanya kepada Homing tentang desain-desain perhiasan yang dia miliki. Dia bertanya apakah Homing mengetahui siapa Olivia tersebut. Homing pun menjawab, ya, dia mengetahui bahwa Olivia adalah seorang perempuan. Padahal nama Olivia adalah nama samaran Cynthia sebagai seorang desain perhiasan. Cynthia bertanya kepada Homing apakah dia menyukai Olivia. Untuk menjawab pertanyaan Cynthia, Homing pun mendekatkan diri sambil berbisik kepada Cynthia. Apakah kamu cemburu? Seperti itu. Itu mah biasa pendekatan ya, Homing. Bagaimana Cynthia bisa cemburu? Karena Olivia itu kan dirinya sendiri, cuman Homingnya saja yang belum tahu siapa itu Olivia. Cynthia pun pergi ke kamarnya dan dengan sendirinya dia merasa malu dengan kejadian yang tadi telah terjadi antara Homing dengan dirinya, di mana Homing melakukan pendekatan sangat dekat sekali dengan Cynthia. Sepertinya di sini mulai tumbuh tuh benih-benih cinta di antara mereka. Saat itu juga Cynthia mendapat telepon dan dia ternyata mendapatkan kabar dari rumah sakit bahwa ayahnya itu sudah tidak ada di kamar rawat inapnya. Dan dengan terkejutnya, Cynthia kemudian cepat-cepat ingin bergegas ke rumah sakit. Ternyata benar, sesampainya Cynthia di kamar ayahnya, sudah tidak ada ayahnya di sana. Dia berpikir kemana ayahnya pergi. Tanpa diduga, ternyata di sana datang Xin. Sama juga, Xin memastikan ayahnya ada atau tidak. Rencananya dia tadinya mau membawa ayahnya Cynthia untuk diculik oleh dia dan adiknya Homing. Kali ini rencananya gagal. Kemudian Xin pergi meninggalkan rumah sakit. Sambil sembunyi, Cynthia bersiap-siap dengan alat memukulnya. Takutnya terjadi sesuatu pada dirinya. Dan ternyata benar, dia malah memukul orang. Tapi ternyata yang dipukul adalah Asong, asisten dari Homing. Asong mengajak Cynthia untuk mengikuti dirinya. Ternyata Asong membawa Cynthia ke Homing, di mana Homing sudah ada ayah Cynthia bersamanya. Ternyata ayahnya Cynthia itu disembunyikan oleh Homing, diamankan lah itu ya. Dengan spontan Cynthia memeluk ke Homing dengan mengucapkan terima kasih karena Homing telah menyelamatkan ayahnya, karena dia takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada ayah. Selesai dari kejadian tersebut, Cynthia di rumahnya sedang menggambar tapi mati lampu. Kenapa lampunya mati ya? Kemudian Cynthia keluar dari kamar
Berbarengan dengan Homing juga keluar dari kamar dan menanyakan ada apa yang terjadi. Shen-tian menanyakan di mana kontak listrik, dia akan memperbaikinya. Mereka pun bersama-sama turun untuk menuju ke stop kontak listrik rumah mereka dalam keadaan gelap. Akhirnya mereka menemukan saklarnya. Di sini Homing menyenteri Shen-tian, tetapi apa yang dia lihat? Homing malah kaget dengan apa yang dilihatnya. Dia bisa melihat wajah Shen-tian. Lama-kelamaan, Homing mulai mendekatkan diri kepada Shen-tian. Dan apa yang terjadi? Begitulah, inilah yang terjadi. Bisa dibilang kesempatan dalam kesempitan gak sih ini ya? Berarti Shen-tian dan Homing sudah saling menyukai. Saat mereka sedang asik berduaan, mereka tidak mengetahui bahwa ada adiknya Homing datang ke kamarnya Homing untuk mencari stempel. Dan stempel tersebut ditemukan. Adik Homing membawa stempel tersebut. Untuk saat ini, rencana dari adik Homing berhasil. Di pagi harinya, Shen-tian masih terbayang-bayang kejadian semalam. Dia tersenyum-senyum sendiri sampai akhirnya ada Homing datang ke kamarnya untuk meminta bantuan memasangkan dasi kepada Shen-tian. Dengan senang hati, Shen-tian memasangkan dasi tersebut kepada Homing. Udah pantas banget ini ya jadi pasangan suami istri yang sebenarnya. Rencananya Homing akan menemui ayahnya untuk mengikuti rapat. Di pertemuan rapat tersebut, ternyata ayah Homing merekomendasikan Homing atas pencapaian-pencapaiannya, sehingga Homing akan diangkat sebagai manajer utama di perusahaan ayahnya tersebut. Namun saat itu datanglah adik Homing mengajukan keberatannya atas penunjukan Homing sebagai manajer di perusahaan ayahnya. Dia menunjukkan berkas-berkas sebagai bukti untuk menyudutkan Homing di depan ayahnya dengan cara memfitnah Homing melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dengan menjual saham-saham perusahaan tersebut secara murah dan di bawah pasaran. Dan Homing dianggap telah merugikan perusahaan. Di sini ayah Homing marah, kemudian adik Homing meminta bahwa dialah yang berhak menjadi manajer di perusahaan tersebut. Di sini Homing hanya bisa duduk terdiam, tidak bisa melawan dan menjelaskan dikarenakan Homing tidak memiliki banyak bukti untuk membuktikan kepada ayahnya. Homing dan Shen-tian pun pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ternyata koper-koper mereka sudah ada di luar. Ini perbuatan dari Shin-shin dan adiknya Homing yang mengusir secara paksa Homing dan Shen-tian untuk keluar meninggalkan rumah tersebut. Terlihat jelas di sana ada Shin-shin yang sedang berdiri dan menyaksikan mereka dengan senyuman puas atas apa yang telah dia capai.